Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa lagi di dalam renungan singkat GBT Kristus Pengasih. Renungan saat ini saya akan ambil di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengendaki seluruh hidup orang percaya hanya mengabdi kepadanya. Memang tidak mudah untuk melakukan hal ini, yaitu hanya mengabdi kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan kita sulit mengabdi kepada Tuhan saja? Kita baca di dalam ayat yang ke-25 dalam Matius pasal 6. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Apa yang menyebabkan kita sulit hanya mengabdi kepada Tuhan saja? Yang menyebabkan kita sulit mengabdi kepada Tuhan saja adalah kekhawatiran. Kekhawatiranlah yang menyebabkan orang percaya tidak bisa mengabdi kepada Tuhan saja. Kata khawatir memiliki arti digelisahkan dengan sangat atau cemas yang berlebihan. Orang percaya tidak bisa mengabdi hanya kepada Tuhan saja dikarenakan kegelisahan atau kecemasan yang berlebihan sampai menyita seluruh hidupnya, menyita pikiran, menyita perasaan, menyita waktu dan tenaga. Apa yang dikhawatirkan oleh manusia? Alkitab berkata, manusia mengkhawatirkan soal makan, minum, dan pakai. Khawatir tentang hal-hal yang sementara. Khawatir belum menikah, khawatir belum punya anak, khawatir kurang cantik, khawatir soal masa depan, dan banyak hal yang sementara. Kekhawatiran, kegelisahan ini menyebabkan manusia tidak bisa mengabdi kepada Tuhan saja, karena seluruh hidupnya disita oleh perkara-perkara tersebut. Mengapa orang percaya bisa digelisahkan? Mengapa orang percaya bisa dicemaskan oleh perkara-perkara yang bersifat sementara? Karena tidak memahami nilai hidup yang sesungguhnya. Nilai hidup bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki. Banyak harta, punya jabatan, punya anak, dan lain-lain. Bukannya saya mau mengatakan ini salah kalau kita memilikinya. Tetapi kalau karena hal-hal yang sementara ini membuat kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan saja, ya ini jadi salah. Ya, jangan karena hal-hal yang sementara ini membuat kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Hidup kita sebagai orang percaya bernilai di hadapan Tuhan jika Kristus hidup di dalam kita dan hidup Yesus itu terperagakan dalam hidup kita setiap hari dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Ini yang dimaksud Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sudahkah Yesus terperagakan dalam kehidupan kita setiap hari? Kasih-Nya, kesetiaannya, ketekunannya, kesabarannya, kelemah lembutannya. Sudahkah ini dinikmati oleh orang-orang sekitar kita? Jawabannya ada kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.